Aku tidak pernah percaya pada cerita-cerita rumah berhantu. Orang bilang itu hanya hayalan orang kesepian atau pikiran lelah yang mempermainkan diri sendiri. Tapi semua itu berubah sejak aku pindah ke rumah kecil ini di pinggir kota. Awalnya terlihat biasa saja. Tenang, sedikit tua, tapi bagus untuk harga murah yang kuterima. Waktu pertama kali masuk, aku mencium bau kayu lembab. Tidak terlalu kuat, cuma samar. Aku pikir hanya karena rumah lama. Aku menaruh koper di ruang tamu yang terbuka luas. Lampu kuning tua menggantung di tengah ruangan, goyang halus seperti ditiup angin. Padahal semua jendela tertutup. Aku tidak terlalu peduli. Aku hanya ingin mandi dan tidur. Hari itu aku capek setelah perjalanan panjang. Saat aku menuju kamar mandi, aku melihat sesuatu dari ujung mata, seperti bayangan kecil melintas cepat. Aku berhenti, menatap lorong gelap. Tidak ada apa-apa. Mungkin cuma kepala pusing, pikirku. Aku masuk kamar mandi, menyalakan lampu. Lampu berkedip 2 kali sebelum menyala penuh. Aku mencuci muka. Airnya dingin seperti baru keluar dari sumur yang sangat dalam. Saat aku menutup mata untuk membasuh muka, aku mendengar langkah kecil di luar pintu. Aku membuka mata cepat. Tidak ada suara lagi. Aku memiringkan kepala, mencoba mendengar lebih jelas. Hening. Mungkin tikus, pikirku. Aku menggosok wajah pakai handuk dan keluar. Rumah terasa lebih dingin dibanding tadi. Aku memeriksa jendela, tapi semua tertutup rapat. Aku menyalakan kipas angin untuk membuat udara bergerak. Tapi suara kipas tidak stabil. Kadang cepat, kadang lambat, seolah ada sesuatu yang menghalangi baling-balingnya. Aku tidak suka suara itu, jadi aku mematikannya. Hening kembali menguasai ruangan, tapi entah kenapa rasanya lebih berat dari sebelumnya. Aku memutuskan tidur lebih awal. Mungkin aku hanya lelah. Aku masuk ke kamar, ukurannya kecil, tapi cukup nyaman. Aku duduk di tempat tidur yang sedikit berderit. Aku menarik selimut, membaringkan tubuh, dan menghela napas panjang. Lampu kamar masih nyala. Aku biasanya tidur dengan lampu mati, tapi malam pertama selalu membuatku sedikit waspada. Saat aku mulai terlelap, lampu kamar berkedip lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali, lalu padam. Gelap total. Hah? Listrik mati? Aku bangun duduk, mencoba melihat sekeliling, tapi gelapnya terlalu pekat. Tanganku meraba meja samping untuk mencari ponsel. Tepat ketika jari-jariku menyentuh ponsel itu, aku mendengar suara sesuatu berlari cepat melintasi lantai kamar. Suara itu sangat jelas. Bukan tikus. Terlalu cepat. Terlalu sengaja. Aku meraih ponsel dan menyalakan senter. Cahaya kecil itu menembus gelap. Tidak ada apa-apa. Aku mengarahkan cahaya ke seluruh lantai. Masih tidak ada apapun. Tapi ada satu hal yang membuatku merinding. Tepat di ujung pintu, ada bekas goresan panjang di lantai kayu. Goresan itu tidak dalam, tapi baru. Kayunya masih terkelupas kecil, seolah sesuatu diseret atau merayap masuk. Aku maju perlahan. Cahaya senter goyah karena tanganku bergetar. Aku menyentuh goresan itu dengan ujung jari. Dingin, lembab, bukan seperti kayu biasanya. Aku menggulung napas, menelan rasa takut yang naik ke dada. Sudahlah, mungkin bekas lama, gumamku, meskipun aku tahu itu bohong. Aku kembali ke tempat tidur dan memutuskan tetap tidur. Tidak ada gunanya Parno. Aku memaksa diri menutup mata. Tapi beberapa menit kemudian, aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada seseorang duduk di ujung tempat tidur. Kasur bergeser sedikit. Aku membuka mata cepat. Namun kamar tetap gelap. Halo? Suaraku kecil, hampir tidak terdengar. Tidak ada balasan, tapi tekanan itu tetap terasa. Seolah ada berat tubuh seseorang di sana. Aku mengangkat tangan, mencoba menyentuh area itu. Udara di bagian ujung kasur lebih dingin. Bukan dingin AC, dinginnya seperti udara lembab dari bawah tanah. Tiba-tiba tekanan itu hilang. Kasur kembali ke posisi semula. Aku menjerit kecil dan mundur ke kepala tempat tidur. Punggung menempel keras ke dinding. Aku menyalakan ponsel lagi. Cahaya bergetar. Tidak ada apa-apa. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk sambil menunggu pagi. Setiap beberapa menit, aku mendengar suara kecil dari berbagai sudut kamar. Ketukan pelan, tarikan kain,
Bisikan samar, seolah ada anak kecil bermain di sekitar tempat tidurku. Saat matahari akhirnya muncul, aku langsung keluar kamar. Tubuhku lelah, kepala pusing, tapi perasaan dikelilingi sesuatu semalaman masih melekat kuat. Aku masuk ke dapur untuk membuat kopi. Saat membuka pintu kulkas, tiba-tiba pintunya menutup sendiri dengan keras. Aku melonjak kaget dan hampir menjatuhkan gelas. Oke, ini sudah kebangetan, kataku. Aku memutuskan keluar rumah. Mungkin aku hanya butuh udara segar. Di luar, suasananya normal. Burung berkicau, udara hangat, cahaya matahari cerah. Tapi saat aku menutup pintu, dari balik kaca jendela ruang tamu, aku melihat sesuatu. Sesaat, sangat cepat, ada wajah kecil, pucat, dengan mata hitam besar mengintip dari balik tirai. Aku membeku, tidak bernapas. Begitu aku berkedip, wajah itu hilang. Aku mencoba menenangkan diri dan berjalan ke warung dekat rumah. Pemilik warung seorang wanita tua ramah. Dia menatapku lama saat aku membeli roti. "Kamu tinggal di rumah itu?" tanyanya. Nadanya pelan, hati-hati. "Iya, baru semalam." Dia menggenggam uangku terlalu erat seolah ingin menahanku untuk tidak pergi. "Kalau malam, jangan jawab kalau ada yang ngetuk pintu," katanya. Aku merinding. "Kenapa?" Dia tidak menjawab, hanya memandangku dengan mata khawatir sebelum berkata pelan. "Dulu, ada keluarga di sana. Ada anak kecil, tidak pernah keluar rumah. Sampai suatu hari, dia hilang." Aku menunggu kelanjutan ceritanya, tapi wanita itu tiba-tiba berhenti, melihat sekitar, lalu menutup mulut rapat. "Sudahlah, lupakan." Aku kembali ke rumah. Dengan langkah berat, sepanjang jalan aku merasa seperti sedang berjalan kembali ke mulut sesuatu yang sedang menunggu mangsanya. Saat aku membuka pintu depan, udara dingin menyambutku lagi. Seolah rumah itu tidak suka aku pergi. Aku menyalakan semua lampu, tapi meski siang, bagian lorong tetap terasa gelap, seperti cahaya enggan masuk ke sana. Aku membersihkan rumah agar pikiranku sibuk, tapi ketika menyapu lantai, aku melihat sesuatu di bawah sofa. Boneka kecil, boneka kayu dengan wajah digambar tangan. Matanya bulat hitam, mulutnya melengkung aneh. Aku tidak punya boneka itu. Aku tidak membawa barang-barang seperti itu. Aku mengambilnya perlahan. Boneka itu dingin. Tidak wajar. Seperti baru dikeluarkan dari air dingin. Ketika aku membaliknya, ada tulisan gores kecil di punggung boneka. Tulisan itu baru, tidak ada semalam. Tulisan itu hanya 2 kata. Dia belum pergi. Jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Aku menjatuhkan boneka itu dan mundur. Tiba-tiba, ruang tamu mengeluarkan suara keras seperti sesuatu jatuh dari atas. Aku menoleh kepat. Tidak ada apa-apa. Tapi ketika aku menatap landai kayu dekat setangga, aku melihat jejak kaki kecil. Basah. Mengekor dari tangga ke arah kamar tidurku. Jejak itu masih menetes. Aku memandang dengan suara goyah. "Halo?" Jejak itu berhenti tepat di depan pintu. Pintu itu terbuka sedikit, padahal aku yakin tadi tertutup. Aku maju perlahan. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju mulut kegelapan. Ketika aku menyentuh gagang pintu, pintunya tertutup sendiri dengan keras. Aku mundur panik, napasku kacau. "Siapapun kamu, berhenti." Tiba-tiba lampu lorong padam. Lampu ruang tamu berkedip pelan. Dari dalam kamar, aku mendengar suara anak kecil tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tawa lembut, tercekik, seolah berasal dari tenggorokan yang rusak. Aku tidak masuk kamar. Aku lari keluar rumah. Sampai sore aku duduk di teras, takut masuk lagi. Ketika matahari mulai turun, aku sadar aku tidak bisa tinggal di luar. Aku harus masuk. Aku menguatkan diri, membuka pintu dan menyalakan semua lampu. Rumah tampak normal kembali. Tidak ada jejak kaki, tidak ada boneka, tidak ada suara. Seolah semua kejadian itu tidak pernah terjadi. Aku berjalan pelan ke kamar. Pintu kamar sudah terbuka sedikit. Aku menyalakan lampu. Rapi. Tenang. Tidak ada apa-apa. Aku merasa sedikit lega. Sampai aku melihat tempat tidurku. Di atas pintal,
Ada tulisan kecil menggunakan spidol merah. Tulisan itu baru, tidak ada semalam. Tulisan itu hanya 2 kata. Sudah dekat. Saat aku membaca itu, ada napas dingin panjang tepat di belakang leherku. Aku membeku, tidak berani menoleh. Dan suara kecil itu berbisik di telingaku pelan. Sangat pelan. Aku di sini. Aku masih berdiri di depan pintu 614. Nafasku berat, tangan kiriku gemetar. Lampu lorong masih berkedip pelan. Bayangan itu masih tergantung di ujung lorong. Aku tetap menatap, tapi mataku perih. Rasanya seperti melihat sesuatu yang tubuhku sendiri menolak untuk percaya. Aku mundur setengah langkah. Lantai terasa dingin, terlalu dingin. Seperti ada AC yang bocor tepat di bawah kakiku. Padahal ini lorong tua. Tidak ada ventilasi, tidak ada sirkulasi, tapi hawa dinginnya menusuk. Aku bisik pelan, "Jangan dekat, jangan." Suaraku patah. Bayangan itu tidak bergerak, tapi rambutnya terlihat turun ke bawah, seperti tertarik angin. Padahal tidak ada angin, udara mati, udara berat. Aku pejamkan mata 1 detik. Saat kubuka lagi, sosok itu sedikit lebih dekat. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat jantungku langsung naik ke leher. Aku tidak mendengar langkah apapun. Tidak ada suara geseran. Tidak ada bunyi tubuh dipindah. Dia hanya pindah. Aku coba mundur lagi. Punggungku menyentuh dinding lorong. Cat dinding terasa lembab, kayak jamur. Aku tarik napas pendek. Pikiranku mulai berat. Seperti lama-lama otakku bukan milikku sendiri. Ada sesuatu yang menekan dari dalam. Seperti ada suara kecil mencoba masuk. Aku bisik, ini bukan nyata. Ini cuma ilusi. Tapi tengkuku dingin, bukan ilusi. Di ujung lorong, lampu mati hidup lebih cepat. Mati, hidup. Mati, hidup. Setiap kali lampu hidup, sosok itu lebih dekat 1 langkah. Tanpa suara, tanpa ritme, tanpa logika. Aku tidak bisa menghitung jarak, karena dia tidak berjalan. Dia muncul. Sekarang aku bisa melihat bentuk tubuhnya, mirip manusia, tapi lehernya terlalu panjang, tidak wajar. Rambutnya menutup wajah, gaunnya seperti kain lama, robek di bagian bawah. Ada noda gelap, bukan darah, lebih seperti air tanah pekat. Aku tekan ponselku di tangan. Layarnya mati, tidak bisa dinyalakan, tidak ada sinyal, tidak ada respon, seperti baterainya dicabut tiba-tiba. Aku sial. Aku sendirian. Aku putuskan bergerak ke kanan. Perlahan. Badanku masih gemetar. Setiap langkah terasa berat. Seolah lantai menahan kakiku. Lorong semakin sempit. Atau mungkin hanya pikiranku yang menarik ke ruang mengecil. Saat aku melewati pintu 612, pintunya bergetar pelan. Bukan angin. Bukan orang dari dalam. Getarannya mengikuti detak jantungku sendiri. Aku percepat langkah, tapi tidak berlari. Karena sesuatu di kepalaku bilang, jangan lari. Kalau aku lari, dia ikut. Dan kalau dia ikut, dia menang. Aku coba tetap tenang. Nafasku pendek-pendek. Santai, santai. Tapi suaraku sendiri terdengar palsu. Saat aku mendekati belokan menuju tangga darurat, lorong tiba-tiba memanjang. Aku yakin tadi jaraknya cuma 5 meter. Sekarang terasa seperti 20 meter, bahkan lebih. Aku berhenti. Kupicingkan mata. Kulepas 1 napas panjang. Tidak, ini bukan halusinasi. Ruang benar-benar berubah. Aku meraba dinding. Cat dingin. Dinding terasa berdenyut. Seperti ada sesuatu bergerak di baliknya. Denyutnya pelan, ritmis, seperti nafas makhluk besar. Saat aku ingin putar badan, ku dengar langkah di belakang. Pelan, sangat pelan. Aku membeku, tidak berani menoleh. Langkah itu berhenti tepat di belakangku. 1 sentimeter. Aku bisa merasakan tekanan udara berubah, seperti seseorang berdiri sangat dekat. Punggungku panas, napasku dingin. Beda suhu itu membuat kulitku merinding semua. Aku beranikan diri menoleh sedikit. Bukan seluruh kepala, hanya setengah. Cukup untuk melihat tidak ada siapa-siapa.
Lorong kosong. Lampu stabil. Tidak berkedip. Tidak ada bayangan. Tidak ada sosok tergantung. Aku mematung. Tadi dia... Suaraku pecah lagi. Aku putar seluruh badan cepat. Kosong. Aku mundur 2 langkah. Kosong. Lalu, pintu 610 terbuka sendiri. Pelan, sangat pelan. Aku tatap pintu itu. Gelap total di dalam ruangan. Tidak ada cahaya satupun. Tapi aku mendengar napas dari dalam ruangan. Napas panjang, dalam, seperti makhluk besar tidur. Aku tidak mau masuk. Tidak mungkin. Aku melangkah mundur. Tapi lantai berubah licin. Tumitku tergelincir sedikit. Aku hampir jatuh. Saat aku menahan badan, pintu itu tertutup lagi. Bam! Lorong kembali panjang. Lampu kembali berkedip. Suara langkah kembali muncul. Lebih dekat dari sebelumnya. Aku menoleh. Sosok itu sudah ada di tengah lorong. Lebih dekat dari semua titik sebelumnya. Kepala miring ke kiri. Terlalu miring. Rambutnya menempel di dinding. Kainnya bergerak ringan seperti ada angin dalam ruangan, padahal udara tetap mati. Aku tak bisa menahan. Aku berlari. Lorong terasa memanjang lagi. Langkahku terdengar berat. Napasku pecah. Lorong bergetar ringan. Lampu menyala padam cepat. Udara semakin dingin. Rambutku terasa ditarik angin dari belakang. Bukan angin, seperti tangan tipis menarikku. Aku tekan semua kekuatan. Aku lari sampai melihat pintu tangga darurat. Aku raih gagangnya. Ku tarik. Terkunci. Aku tekan lagi. Ku tendang bawah pintu. Tidak bergerak. Di belakangku, suara napas itu muncul lagi. Dekat, sangat dekat. Napas lembab, panjang. Aku putar ke bawah perlahan. Sosok itu tidak lagi jauh. Dia tepat di belakangku. Rambutnya basah. Wangi lumpur menyengat. Kulitnya pucat seperti lilin. Matanya tidak ada. Hanya rongga hitam yang berdenyut kecil seperti hidup. Aku ingin teriak, tapi tidak keluar suara. Sosok itu angkat kepala sedikit. Rongga hitam itu membesar, seperti menyedot cahaya sekitarnya. Udara di lorong turun beberapa derajat. Tanganku mati rasa. Lututku gemetar. Dia mengangkat tangan. Jari-jari panjang, terlalu panjang, seperti sendi ditarik paksa. Jari itu mendekat ke wajahku. Aku pejam mata. Dan lorong langsung sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada napas. Tidak ada langkah. Aku buka mata perlahan. Aku tidak lagi di lantai 6. Aku berdiri di ruangan kosong. Hitam. Tak ada dinding. Tak ada lantai. Tapi aku tetap berdiri. Tak ada sumber cahaya. Tapi aku bisa melihat tubuhku sendiri. Di depan, jauh di kegelapan, 2 titik putih muncul. Bukan mata, tapi sesuatu yang memandangku. Saat 2 titik itu bergelak, aku dengar suara perempuan berbisik. Kamu sudah masuk. Sekarang tidak ada jalan keluar. Aku tersentak. Aku ingin mundur, tapi tidak bisa. Kakiku menempel ke lantai yang tidak terlihat. Bisikan itu melebar. Banyak suara, seperti puluhan mulut bicara dari balik kegelapan. Jangan kembali ke lantai 6. Lalu satu suara, paling dekat, tepat di belakang telingaku. Karena kau tidak pernah pergi dari sana. Kedua titik putih itu semakin dekat. Bergerak perlahan seperti melayang. Aku mundur sedikit, tapi kakiku tetap menempel. Tidak ada lantai, tapi aku tidak bisa melangkah. Ruangan gelap ini terasa seperti perut sesuatu. Bukan ruang biasa, bukan mimpi. Terlalu nyata sampai dadaku sakit setiap aku bernapas. Suara-suara itu terus berbisik. Banyak, tumpang tindih.
Ada yang jauh, ada yang dekat. SFX, bisikan berlapis, sangat pelan. Aku tutup telinga. Tidak membantu. Suaranya langsung masuk ke kepala. Aku bicara pelan. Tolong, cukup, jangan lagi. Tapi suara-suara itu makin jelas. Ada satu yang terdengar seperti suara anak kecil. Ada satu seperti pria tua. Ada satu seperti perempuan muda menangis. Dan semuanya memanggil namaku. Aku gemetar. Bagaimana kalian tahu nama aku? Tidak ada yang jawab. Cuma nafas. Nafas panjang. Dalam. 2 titik putih itu akhirnya berhenti sekitar 3 meter di depanku. Mereka perlahan naik membentuk lengkungan samar. Seperti sesuatu sedang mengangkat kepalanya dari kegelapan. Aku lihat garis wajah samar, lalu lenyap. Gelap lagi. Aku tarik nafas pendek. Apa kalian mau dari aku? Sunyi. Lalu, cahaya kecil muncul di lantai, seperti lampu dari bawah tanah. Cahaya itu membentuk garis lurus memanjang ke depan. Pelan-pelan garis itu naik, menyambar udara lalu membentuk pintu. Pintu besi. Pintu tua. Nomornya tertulis jelas. 6. Aku membeku. Tidak, jangan lantai 6 lagi. Tolong. Pintu itu terbuka sendiri. SFX. Pintu besi berderit panjang. Di dalam, aku melihat lorong apartemen. Sama, persis. Lantai 6. Tapi kosong. Tidak ada lampu berkedip, tidak ada sosok tergantung, tidak ada suara nafas, hanya lorong panjang yang tenang, terlalu tenang. Aku merasa ditarik. Seperti dadaku disedot ke arah pintu itu. Berat, kuat. Aku berusaha melawan. Tangan-tangan tak terlihat seolah menahan pundakku dari belakang. Lalu, aku dengar suara. Suara perempuan yang sama seperti sebelumnya. Tapi lebih jelas. Kembali, kamu belum lihat semuanya. Aku terpaku. Tubuhku terasa beku. Pintu itu melebar, lorong lantai 6 jadi lebih gelap. SFX, angin dingin masuk pelan. Aku mau kabur, tapi ruangan hitam ini tidak punya arah. Tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada atas, tidak ada bawah. Satu-satunya jalan hanya pintu itu. Aku menguatkan nafas. Kalau aku masuk, apa aku bisa keluar? Tidak ada jawaban. Cuma satu suara jauh, seperti gema dari sumur tua. Masuk atau tetap di sini selamanya. Aku tidak punya pilihan. Aku tarik nafas cepat, aku angkat kaki, dan aku masuk. Begitu kakiku menyentuh lantai lorong, pintu di belakang menutup tiba-tiba. SFX, pintu menutup keras. Aku langsung menoleh. Gelap, tidak ada pintu, tidak ada cahaya, tidak ada jalan kembali. Aku berdiri lagi di lorong lantai 6. Tapi berbeda. Dindingnya basah, catnya mengelupas seperti kulit terbakar. Lampu-lampu mati semua, hanya satu lampu jauh di ujung lorong menyala redup. Lorong terasa lebih panjang daripada sebelumnya dan lebih hidup. Aku pelan-pelan melangkah. Setiap kali aku menapak, lantai terasa seperti spons, lembut, agak kenyal. Aku lihat ke bawah, lantai basah, dengan air gelap tipis mengalir pelan. SFX, tetesan jauh. Aku langkah lagi. Lorong tetap sunyi, tapi hawa dinginnya menusuk persis ke tulang. Aku usap lengan,
Kulitku seperti ditarik angin dingin dari dalam tubuh sendiri. Sampai aku dengar itu. Suara kecil. Suara yang aku kenal. Suara lift. Ding. Aku menoleh kiri. Lift lantai 6 terbuka pelan. Lampunya mati. Di dalam gelap total. Tapi aku dengar seseorang berdiri di dalam. Nafasnya pendek. Tertekan. Seperti seseorang menahan sakit. Aku melangkah mundur. Halo? Tidak ada jawaban. Hanya nafas itu. Aku mendekat sedikit. Hanya untuk memastikan. Hanya untuk tahu apakah ada orang yang masih hidup. Saat jarakku tinggal 2 meter, nafas itu berhenti. Menghilang. Total. Aku berhenti. Jantungku berdetak lambat. Terasa berat. Terasa diperas. Aku buka mulut. Halo? Kau butuh? Sesuatu bergerak cepat dalam lift. Sangat cepat. Seperti bayangan melintas. Aku mundur refleks. Tanganku dingin. Dari dalam lift muncul tangan. Putih. Panjang. Jari-jarinya terlalu kurus. Terlalu panjang. Seperti tulangnya ditarik keluar dari sendi. Tangan itu meraih sisi pintu lift. Menahan. Menarik. Lalu kepala keluar. Wajah yang sama. Rongga matanya menatapku langsung. Aku ingin lari. Tapi lantai di bawahku tiba-tiba terasa lengket. Kakiku menempel. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa angkat kaki. Aku terperangkap. Sosok itu keluar sedikit demi sedikit. Kakinya menyeret lantai. Rambutnya basah menetes. Air hitam menetes dari gaunnya. Setiap tetes meninggalkan noda gelap yang menyebar seperti tinta. Dia mendekat. Perlahan. Tanpa suara. Aku mencoba tarik kakiku. Tidak bisa. Aku dorong tubuhku. Tidak bisa. Dia sudah 1 meter di depan. Rongga matanya berdenyut pelan seperti jantung. Lalu, dia membuka mulut. Tidak ada gigi. Hanya kegelapan dalam yang bergerak seperti lumpur hidup. Dan dari dalam mulut itu, keluar bisikan. Aku sudah menunggumu lama. Aku menahan nafas. Nafasku tidak keluar. Tubuhku mati rasa. Sosok itu mengangkat tangannya. Jari-jari hitam itu menyentuh dadaku. Dan tepat saat itu, lorong berubah lagi. Semuanya memutar. Cahaya pecah. Dinding bergetar. Suara-suara berteriak. Aku jatuh. Dan aku mendengar suara laki-laki dari speaker lift.